Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah 15 menit ya, Kak nggak mau sampaikan sesuatu hal yang penting dulu sebelum nanti kita hiburan tapi yang bermanfaat. Kalau kita dulu sebelum ada virus corona sering ngemol, bari ngamal. Kadang ada yang ngeraktir makan, kadang nonton, belanja dan lain-lain. Kesempatan orang berbuat baik kapanpun tanpa harus dalam kondisi ada virus, kita tetap bisa berbuat baik kapanpun dan dimanapun. Kita tetap bisa nyari ilmu. Kalau nggak ada virus, kamu nyari ilmunya di sekolah, berangkat pagi kadang pulang sore. Sekarang Allah istirahatkan kamu di sini, cari ilmu agama yang sama. Baik, mungkin di antara kalian banyak yang belum tahu sebuah pilihan hidup yang paling berat yang pernah saya pilih, dan kondisi sekarang adalah yang kedua kalinya. Saya mau ceritain yang pertama dulu. Waktu Kak Angga jadi pembantu itu kurang lebih 1 tahun. Habis itu jadi kuli bangunan juga kurang lebih 1 tahun. Setelah itu Kak Angga diam di rumah nganggur. Setiap hari hanya hardolin. Tahu hardolin? Apa? Dahar beulin. Harbelin. Dahar? Berarti yang orang Bekasi makan, main. Itu aja setiap hari kerjaannya. Habis makan, habis main. Habis main lapar lagi makan. Habis makan, lagi. Setiap hari kayak gitu doang. Setiap hari itu. Saya melihat adegan di mana kakek saya kerja nyari kayu bakar, nenek saya jualan keliling dan lain-lain. Akhirnya saat itu Kak Angga pernah belajar bisnis dan bangkrut. Akhirnya jadi pengangguran lagi. Lalu ada tercetus kepikiran kayak gini, kenapa kok gue diam aja di rumah ya? Kan saya punya impian pengen berangkatin nenek ke tanah suci, tapi kok diam aja di rumah? Akhirnya tengah malam Kak Angga packing, beres-beres, bawa beberapa baju di dalam tas. Pas Kak Angga lagi packing, nenek Kak Angga masuk kamar. Terus dia nanya, bahasa Koreanya kayak gini, Angga, ada kemana mana? Angga, mau kemana kamu? Saya mau ke Jakarta nih. Mau ngapain? Emang ada saudara di sana? Emang kamu tahu jalan? Enggak, saya nggak tahu jalan dan di sana nggak ada saudara. Terus mau ngapain? Mau ngebuang diri ke sana? Akhirnya saya taruh pakaian saya, terus saya berdiri. Saya bilang ke nenek saya, Nek, kalau saya diam aja di rumah, sebelum Kak Angga berdiri, nenek Kak Angga bilang kayak gini, kalau kamu pergi, kamu gak lihat nenek udah tua. Kalau kamu pergi, lalu nenek meninggal, kamu gak tahu gimana. Dulu belum ada handphone. Ada sih, tapi saya gak punya. Ingat kata-kata tadi? Kalau kamu pergi, nenek meninggal, kamu nggak tahu gimana. Itu pertanyaan nenek saya. Akhirnya saya berdiri, saya jawab kayak gini, Nek, kalau seandainya saya diam aja di rumah dan saya lihat nenek meninggal, atau saya duluan yang meninggal, saya meninggal sebagai seorang pecundang. Kenapa pecundang? Karena saya nggak memperjuangkan impian saya untuk berangkat nenek ke tanah suci. Tapi
kalau saya hijrah ke Jakarta, saya berikhtiar semaksimal saya, lalu Allah berkata lain, nenek meninggal atau saya duluan yang meninggal, berarti saya meninggal sebagai seorang pemenang. Bedanya pecundang sama pemenang. Kayaknya bismillah, saya pamit, saya berangkat ke Jakarta, gak tahu jalan naik motor saya ke Jakarta, tidurnya di masjid nyampe Jakarta, makan nunggu dikasih sama orang. Tapi dari mulai kehidupan di Jakarta itulah perlahan kehidupan Kak berubah sampai sekarang punya yayasan dan ketemu sama kalian. Jadi pilihan yang dulu Kak ambil, ninggalin rumah, walaupun pada saat itu saya nangis sambil bawa motor tuh nangis. Ya Allah, bener ya, gimana kalau nenek saya meninggal? Saya nggak tahu gimana ya Allah. Sambil bawa motor mikirin aja gini. Ini saya minta sama, ya Allah tungguin ya Allah ya, jangan kau tolong utus dulu Israel nyabut nenek saya nyawanya sebelum saya berangkat dia ke tanah suci. Makanya dulu Kak nggak doa kayak gitu tuh. Ya Allah, saya pengen lihat nenek saya pakai kain ikhram dulu sebelum saya lihat dia pakai kain kafan. Nah, ini udah tua. Kak ngambil pilihan apa? Pergi, ninggalin rumah. Berat nggak kira-kira? Berat banget, lu bisa bayangin ninggalin seorang wanita renta yang kemungkinan ketika kamu pergi ke Jakarta atau kamu ninggalin rumah itu, besoknya Israel datang. Berat banget saya ambil kayak gitu. Dan saya yakin ada di antara kamu yang pernah ngalamin kayak gitu, ninggalin rumah dengan perasaan berat seperti saya dulu ninggalin nenek saya. Benar gak? Kepikiran baru sebulan di sini, gimana ya si Umi takut digegel Donitnya gelombolan lagi sama malaria. Gimana ya ibu saya kalau dia sakit, gimana ya ibu saya kalau dia punya utang gak bisa nyari duit. Kepikiran gak? Nyampe sini tetap masih kepikiran? Masih. Tapi coba kamu bayangin, kalau seandainya dulu saya nggak berangkat ke Jakarta, saya nggak hijrah, saya tetap di rumah dengan alasan saya pengen jagain nenek, dengan alasan saya pengen ngurus nenek. Apa benar saya ngurus dia? Ya, malah ngerepotin. Seorang pemuda sehat, tenaga, diam aja di rumah, kebayang nggak? Dan yang nyari uangnya nenek-nenek sama kakek-kakek. Malu lah. Untungnya Allah kasih saya keyakinan, saya tinggalin nenek saya walaupun berat. Dan hasilnya apa? Hasilnya apa? Pulang saya bawa tiket umroh buat nenek saya. Itu hasilnya. Di Jakarta Allah kasih saya banyak teman, banyak guru, banyak ilmu, sehingga sekarang saya bisa bikin yayasan. Itu hasilnya. Hei, dengerin gua ngomong. Ini pun yang harus jadi keyakinan kalian. Kalian memilih satu hal yang berat, ninggalin orang tua kalian. Dan pilihan itu gak akan Allah sia-siain kalau kalian memilih untuk ada di sini karena Allah, bukan karena yang lain. Saya ya Allah gak apa-apa ninggalin ibu di rumah, ibu lagi punya utang, ibu lagi sakit, saya tinggalin ya Allah karena saya memilihmu ya Allah. Saya memilihmu ya Allah, dan Allah gak akan pernah ngecewain kalian. Tolong ayatnya bisa dibawa masuk. Allah gak akan pernah ngecewain kalian. Sama kayak gini lah, kamu lebih milih tinggal sama saya daripada tinggal sama ibu kamu, saya akan ngecewain kalian gak? Insya Allah enggak. Minimal kalau di rumah kamu makan sehari 2 kali, di sini sehari 3 kali. Minimal kalau di rumah kamu tidurnya di karpet, di sini di kasur. Minimal kalau kamu di rumah pakai baju ala kadarnya, di sini dipakein baju yang rapi. Karena kamu sudah milih tinggal bersama saya, makanya demi Allah sebisa mungkin saya gak akan ngecewain kalian. Saya manusia biasa. Gimana kalau kamu duduk di sini karena Allah? Mungkin gak Allah ngecewain kamu? Gak mungkin banget. Gak mungkin banget Allah ngecewain kamu. Jadi intinya tolong lurusin niat kamu datang di sini karena pilihan yang dipilih sama. Mungkin iya, kamu di rumah bisa berbakti ke ibu kamu, tapi orang ibunya kamu aja ingin kamu di sini. Mungkin iya di rumah kamu bisa mijitin dia, tapi kamu gak tahu ketika kamu
mijitin ibu kamu, di otak ibu kamu, ya Allah ini anak saya udah gede tapi diam aja di kampung, gimana masa depannya, pengen anak saya bisa kuliah, pengen anak saya bisa kerja yang layak dan lain-lain. Maaf, ada salah satu anak yang dulu tinggal di sini, akhirnya saya keluarin, dan pas keluar saya dapat informasi dia jualan di Jakarta, tapi maaf, kebiasaan buruknya belum bisa dibuang, dia masih ngerokok, dan maaf, terakhir saya dapat info dia jalin hubungan sama yang sudah nikah, dan posisinya sekarang ibunya lagi stroke karena mikirin dia. Saya dapat informasi dari ibu saya, katanya kalau dulu dia di sini ibunya tenang, ada di sini, nyesel juga saya keluar. Jadi ibu kamu itu nggak mikirin dirinya sendiri, dengan adanya kamu di sini minimal dia tenang, ada yang jagain, ada yang rawat, ada yang lindungin. Itu pilihan pertama yang berat banget buat saya dulu. Pilihan yang keduanya yang berat sekarang apa tahu? Tahu nggak apa? Antara ngulangin kalian atau tetap kalian di sini dengan kondisi virus yang kayak gini. Tolong dengerin. Ini tadi Tiara pulang dan kalian tahu. Mungkin kalian bilang itu Tiara boleh pulang, aku juga boleh dong. Ada yang dalam hatinya mikir kayak gitu? Jujurlah pasti ada. Dan semoga penjelasan Kak Angga sekarang bisa menjadi jawaban buat pertanyaan kalian tadi. Tahu ini bahasa Indonesianya apa? Reason. Apa reason? Alasan. To say apa? Untuk tetap. Ini materi Kak Angga kalau isi PPA. Jadi kamu itu kalau mau diam di sini harus punya alasan. Kalau nggak punya alasan, biasanya kamu pengen pulang terus. Dan demi Allah, saya sendiri dilema. Apa kalian saya pulangin, atau kalian tetap di sini? Itu pilihan saya. Ada dua. Kalau kalian saya pulangin, saya nggak tahu kalian bisa kesini laginya kapan. Sekarang saya mau nanya dulu. Jawab jujur ya. Kalian anggap saya siapa? Anggap saya siapa? Kuli? Tak. Mungkin kalian malu jawabnya atau emang gak punya jawaban. Tapi kalau memang jawabannya sesuatu yang baik, artinya entah keluarga, entah ayah, entah kakak, entah saudara, tolong kasih saya kepercayaan untuk jaga kalian. Saya menjaga satu orang aja berat banget, apalagi menjaga semua anak di rumah ini. Padahal kalau saya pulangin, selesai masalah saya. Pusing gak saya kalau kalian pulang? Udah pulang masing-masing. Seperti banyak pesantren, kalau kalian mungkin yang punya handphone lihat informasi, pesantren-pesantren itu dipulangin. Kenapa? Karena mereka tinggal di pesantren, bukan tinggal di rumah. Guru-guru ya jadi guru, bukan orang tua. Kalau kalian nganggap ini rumah, ngapain kalian minta pulang lagi? Kan ini rumah. Berarti kalau kalian pengen pulang, kalian gak nganggap ini rumah, dan kalian gak nganggap saya orang tua kalian. Saya nggak bilang saya lebih bisa jaga kalian dibandingkan orang tua kalian. Saya nggak bilang kayak gitu. Kekhawatiran saya sebagai orang tua yang membuat saya lebih baik kalian benci sama saya karena saya nahan kalian pulang ketimbang terjadi sesuatu sama kalian. Adiba itu kalau lagi main pisau, saya ambil pisaunya, nangis, dia marah, mukul ke saya. Abi nakal. Benar gak saya ngambil pisau? Walaupun dia malah bentak-bentak saya, mukul saya, nganggap saya jahat, gak peduli. Karena dia belum tahu yang mana yang benar
benar, yang mana yang salah. Kalau saya biarin dia main pisau, mungkin akan membunuh dirinya sendiri. Jadi nggak apa-apa, silakan kalian benci sama saya karena saya melarang kalian pulang. Silakan. Kalian marah sama saya, silakan. Tapi demi Allah, demi kebaikan kalian, saya nggak mau terjadi sesuatu sama kalian, tapi terjadi sesuatu sama orang tua kalian di sana. Ibaratnya kalian di sini masih di dalam karantina, keluar dikit aja, makanya gue melarang kalian bahkan ke warung sekalipun. Karena keluar di rumah ini segala hal bisa terjadi di sana. Lu papasan sama orang yang punya virus, papasan, tangannya nempel, virus yang nempel ke kamu. Oke, kamu masih muda, virus ini rentan dari usia berapa tahu? 50 ke atas. Kamu masih muda, kamu gak kerasa ketika ada virus di badan kamu, tapi akhirnya kamu memilih untuk pulang. Atau di perjalanan ketika di bis, orang pada mudik naik bis sekarang, dan belum tentu semua yang sehat. Duduk di tempat duduk kursi di bis itu, terus dia pegang kursinya, dia pegang kacanya. Tahu virus corona bisa bertahan di benda mati berapa lama? Bukan hitungan menit, bukan hitungan detik, bukan hitungan jam, bahkan bisa berhari-hari. Jadi kalau kamu naik bis, ada orang kena virus naik bis, terus tangannya ada virus yang megang kaca yang ada di mobil, terus besoknya kamu naik mobil itu dan kamu megang kaca itu, virusnya nempel di tangan kamu, dan akhirnya kamu pulang, nyampe rumah, assalamualaikum ibu, salim, dan kamu megang virus. Niatnya baik, kamu pulang pengen jagain ibu, niatnya baik, kamu pulang karena kangen sama ibu, tapi kamu malah bawa pembunuh ke rumah ibu kamu. Wah, Kak Angga berlebihan. Enggak berlebihan. Nanti saya ingat-ingat sebelum kita nonton, saya puterin videonya, ada di Facebook, bagaimana virus corona ini nyebar. Jadi tolong pahami, saya nahan kalian di sini, makanya saya pengen cepat-cepat beli rumah itu. Tahu kenapa? Saya pengen nyelamatin anak-anak cowok. Kasihan tidurnya di terbuka, bukan kayak di rumah. Keluar dari kamar udah ruangan terbuka, semua orang bisa di situ. Tapi paling enggak, kalau rumah itu udah kebeli, udah diam di rumah itu. Lu ngafalin, lu tidur, lu ngapain terserah. Yang penting gak ke rumah, sampai suasana kondusif. Saya nganter si Tiara masuk ke mobil ibunya, diantar sama calon suami ibunya. Nangis saya, seolah melepas anak kandung saya untuk pergi dan entah bisa kembali apa enggak. Saya nggak tahu, saya bilang ke si Tiara, kalau kamu pilih untuk pulang, maaf, kakak nggak bisa terima kamu dulu, entah sampai kapan. Bahkan ada kemungkinan kamu nggak bisa kesini lagi. Walaupun ibu kamu lebih berhak daripada kamu. Ya udah, akhirnya pulang. Saya bukan siapa-siapa kalau orang tuanya sudah maksa. Sama, kalau orang tua kamu juga maksa, pulang. Tapi kalau kamu yang maksa, mau nangis darah kecuali lu kabur, gua tahan. Kalau udah kabur udah bukan urusan saya. Tapi kalau maksa-maksa nangis mau pulang sampai nangis darah, gak akan gue izinin. Kecuali kabur atau ibu kamu yang maksa. Ini bukan kondisi main-main. Dan kamu tahu, ibu saya terakhir pulang itu naik bis yang terakhir. Besok sampai sekarang itu gak ada bis lagi. Negara kita belum lockdown negara, tapi ada kota-kota yang sudah melockdown. Bahkan ada kecamatan, desa yang udah melockdown. Tegal itu udah nggak boleh ada orang masuk ke Tegal dan nggak boleh ada orang keluar dari Tegal. Itu lockdown namanya. Dan saya nggak tahu daerah kalian juga udah kayak gitu apa belum. Lu udah kepedean pulang, ternyata daerah kamu nggak boleh ada orang masuk ke situ. Karena kamu, apalagi tahu kamu dari Bogor. Dan di Bogor tepatnya apa? Di luar sana banyak yang meninggal gara-gara corona di Bogor ini.
di luar, bukan di dalam sini. Selama di sini soal kalian masih dijaga. Jadi tolong ya, kalau kalian sayang, ini kayak sama kayak dalam kondisi perang. Kita tuh lagi perang sama virus. Masalahnya kita nggak bisa lihat virus kan. Akhirnya lu balik,